Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Ya, beliau juga menghidupi apa yang beliau pelajari gitu Kang Ibra dengan banyaknya dapat Star Club gitu kan ya, terus bisa bertemu bareng di Legacy dan yang pasti bisa dikasih dampak Kang Ibra ke kita. Wow. Nah, keren tuh baik. Kalau gue pribadi belajar nih dari beliau satu dari istiqomahnya ya, yaitu endurance-nya nggak pernah surut ya, istiqomahnya, continue-nya, dan satu masa toktumnya nih ya, doing very best. Nah ini udah sosok yang luar biasa menurut gue, maka dari itu upahnya dari atas, ujrahnya dari Allah itu buat beliau luar biasa. Nah nggak berlama-lama, Bay. Gimana kalau misalnya kita langsung ke Sunday Punch-nya beliau nih? Boleh banget, silakan. Ya, silakan, Sunday Punch. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Enggak, kakak bilang bisa. Yuk teman-teman, kita sama-sama sambut Om Benny.
Yeay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Yang tadi kita menyemangati dengan salam ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu buat teman-teman yang belum tahu artinya adalah semoga doa dan kesejahteraan untuk kalian semua gitu ya. Jadi itu saya mendoakan kepada teman-teman dan teman-teman balas dengan doa yang sama. Seperti itu ya artinya teman-temannya biar udah pada tahu ya. Teman-teman, hari ini saya bersyukur sekali bisa sharing di keluarga sendiri. Luar biasa. Kalau udah sharing di legacy ini saya suka malu karena orang hebat semua ya. Nah, pertama-tama mari kita bersyukur dulu teman-teman. Hari ini kita bersyukur diberikan kesehatan, masih bisa kita menghirup udara segar ya teman-teman ya. Dan yang paling penting nikmat bisa bersilaturahim. Kita bisa menyambung tali silaturahim ya. Ini luar biasa. Yang kedua teman-teman, saya juga mau berterima kasih buat leader saya, buat orang tua saya tentunya ya. Pertama buat leader, buat Legacy Inc. yang leader-leadernya sudah membuat saya menjadi bertumbuh sampai saat ini. Thank you banget. Oke, dan hari ini saya mau berbagi ya teman-teman ya. Karena udah ada sedikit profil saya tadi ya, dan teman-teman juga udah tahu insya Allah profil saya. Maka hari ini saya akan berbagi langsung ya ke materi ya. Oke, saya share dulu. Tapi sebelumnya teman-teman, saya pengen teman-teman ini yang on cam, kata Korobi bilang, kalau memulai sesuatu itu harus dengan happy ya. Jadi saya mau teman-teman sekarang kasih senyuman terbaik, senyuman terbaik, boleh ya di on cam ya, senyuman terbaik, lalu kasih gini, L. Saya hitung 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Lebih ceria lagi? Oke. Biar happy ya teman-teman ya. Memulai sesuatu dengan ceria, dengan gembira, biar kita hari ini bisa nyerap apa yang nanti sedikitnya saya bisa share. Nah hari ini saya berbagi apa yang saya lakukan hari-hari ini, apa yang mungkin sebelumnya juga udah saya lakukan, dan sampai ini saya masih melatih diri ya teman-teman ya, untuk terus menghidupi apa yang saya lakukan hari ini yang akan nanti saya sharing. Jadi ambil yang bagusnya teman-teman ya, yang nggak bagusnya jangan diambil. Yang paling itu juga nanti teman-teman diarahkan oleh leadernya masing-masing ya. Nah ini oke, saya share ya teman-teman ya. Judulnya memberi makna. Oke. Sebenarnya saya sering sharing hal ini juga di agensi-agensi kalau diundang ya, cuman belum ada kesempatan sharing memberi makna ini di agensi sendiri, di legacy, di keluarga sendiri. Jadi saya mau hari ini saya berbagikan ya teman-teman ya, memberi makna. Final sprint teman-teman ya. Oke. Pertama-tama teman-teman, selalu ya kita itu harus memulai hari, saya pribadi ya, memulai hari dengan syukur. Boleh teman-teman di WA, di chat, apa syukur teman-teman hari ini? Boleh ya, ini sebagai, kalau saya pelajari kan saya suka coba amalkan, saya belajar Korobi, Law of Attraction, dia bilang kalau pagi-pagi itu, what is your bundling of your gratitude gitu ya. Teman-teman boleh di chat teman-teman ya, what is your gratitude today teman-teman ya, apa syukurmu hari ini, asik. Nah ini juga ada di Al-Quran juga teman-teman ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmatmu. Ya, menikmat kepadamu. Tapi kalau kamu mengingkari atau sebaliknya, maka azabku sangat berat. Boleh teman-teman hari ini apa rasa syukurnya teman-teman ya? Di chat biar kita ada interaksi. Tadi kita udah mulai dengan senyum yang bahagia. Nah sekarang kita memulai dengan rasa syukur. Boleh teman-teman? Sok di chat. Saya pengen lihat. Oke. Masih bisa bangun, keadaan sehat. Oke, syukur buat berkat yang baru tiap pagi. Oke, ada lagi. Bersyukur ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup. Wow,
beli ke Shopee Food diskon, bersyukur ya. Bisa bareng sama keluarga, Linda, oke. Bu Leni bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur semua kami dalam keadaan sehat, sudah sembuh dari flu, bersyukur masih bisa dikasih kesempatan hari buat berkarya. Wow, wow. Syukur bisa bergenuh buat keluarga dan orang lain. Bersyukur lihat Amel pagi ini. Kok Andre? Kok Andre? Ya, wow, luar biasa. Teman-teman ngerasain nggak sih ketika teman-teman menchat itu ya, rasa syukur, ada nikmat yang sama Allah, sama Tuhan berikan lebih gitu ya. Minimal kita ada senyuman gitu ya. Minimal kita tadi ada, wah bener ya hari ini bersyukur banget nih ada bareng sama keluarga. Bersyukur untuk hari yang baru ya teman-teman ya. Nggak ada absen pagi, bisa jam 7. Ini Maria ya. Ada kita jadi inget ya ini masa-masa kita buru-buru di absen apa sarapan bubur legacy teman-teman. Kalau pagi-pagi. Aduh itu masa-masa yang sangat indah teman-teman ya. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak oke. Kalau kondisi lagi oke, kita bersyukur itu biasa atau biasa ya teman-teman ya. Tapi gimana kalau kita bersyukur dalam keadaan tidak oke? Saya mau coba share teman-teman ya pengalaman saya. Ada saudara saya gitu ya. Jadi kemarin tuh dia jualan ayam gitu ya. Jualan ayam itu kalau udah cut off time gitu ya jam 7 gitu ya, setengah 8. Itu ada sisa. Kadang ada sisa, kadang habis gitu ya jualan teman-teman ya. Nah, hari itu sisanya banyak teman-teman. Ada kurang lebih 11. Nah, ini keadaannya kan nggak membahagiakan sebetulnya teman-teman ya. Aduh, ini jualan kok masih banyak nih teman-teman ya kalau berbisnis ya. Tapi dia bilang gini, wah, alhamdulillah hari ini bisa berbagi, bersedekah teman-teman. Jadi sisanya itu ayamnya buat berbagi tuh teman-teman. Ada orang-orang sekitar. Nah, hari selanjutnya teman-teman ya, hari selanjutnya itu dagangannya luar biasa, naik omsetnya habis bahkan 2 kali lipat. Atau jadi ada satu kondisi di mana mungkin hari ini kita mengalami hari-hari yang mungkin kondisinya tidak sesuai dengan keinginan, atau mungkin ya kondisinya tadi nggak bagus gitu ya, kalau dari teman saya bisnis tadi, seperti itu. Tapi ketika bilang alhamdulillah, sebetulnya ada respon yang bisa dia lakukan itu yaitu, aduh, cenah orang dagang geus teu isuk bikin kapeting sampai malam gitu teman-teman ya. Ini masih ada sisa, ngedumel gitu teman-teman ya. Ngedumel bisa aja seperti itu teman-teman. Tapi apa yang dilakuin? Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini bisa bersedekah, bisa berbagi. Sama Allah apa besok harinya? Itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Atau teman-teman yang hari ini pernah mengalami namanya alumni COVID, teman-teman ya. Saya juga pernah batuk-batuk kalau teman-teman tahu ya. Waktu di Zoom, batuk-batuk mulu, si Benny batuk-batuk mulu. Itu kondisi yang nggak oke, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita bilangnya, alhamdulillah ya Allah, masih batuk. Ini saya mata bisa ngelihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan. Jadi sedikit yang Allah ambil, tapi kita lupa yang banyaknya. Nah, mungkin hari-hari ini mungkin teman-teman ada yang udah melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa gitu ya. Lalu kondisinya tiba-tiba income turun, finansial turun. Guys. Itu cuma sedikit, guys. Syukuri hal lain, guys. Dan bilang selalu, aduh puji Tuhan, alhamdulillah kondisi seperti ini, masih ada orang di luaran saya yang diujinya lebih dari ini. Tapi teman-teman ya, bukan berarti kita tidak bergerak, tidak berusaha. So, bersyukur dalam keadaan apapun, teman-teman, yakinlah. Allah itu, Tuhan itu akan menambah nikmatnya. Percaya teman-teman. Saya mengalaminya dan saya juga coba lakukan itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah,
Ini saya juga belajar teman-teman ya, dari ada namanya High Class Response. Tahun ini saya ngikutin satu seminar atau pelatihan praktikal namanya High Class Response. Jadi dia bilang, Kang Hari ya, Hari Firmansyah bilang, quality of your response equals to your quality of your life. Jadi tadi, respon tadi teman-teman, bagaimana kita menyikapi hari-hari ini, menyikapi keadaan saat ini teman-teman ya. Kondisi lagi nggak oke, kita tetap bersyukur. Nah, Allah pasti akan memberikan berkahnya, akan memberikan nikmat lebihnya, teman-teman ya. Ibaratnya kita jangan fokus ke ada yang tidak ada, tapi fokus yang udah kita punya. Apa aja, kesehatan, keluarga, kerukunan, itu luar biasa. Itu rezeki kalau kita cuman hanya dari materi aja, teman-teman, nanti kita bisa pusing, bisa jadi malah mumet gitu ya, teman-teman ya. Tapi ada hal lain, rezeki punya teman-teman komunitas yang positif, yang selalu ngajak ke kebaikan. Itu rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya materi. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Teman-teman, percayalah, di masa-masa saat ini, yang paling bawah ada ya, di jalan ini, yang kita lagi berjalan sama-sama, kita lagi bermaraton sama-sama, time for change. Bisnis sudah berubah, teman-teman ya. Nggak ada lagi zaman dulu, misalkan kita sering offline, bawa printer, bawa kertas gitu ya, datang ke orang, is totally change, teman-teman ya. Dan kita pun harus ikut perubahan. Gimana caranya ikut perubahan? Ya belajar. Buat awal-awal nih saya nih, nge-WA orang, video call orang, aduh, nggak biasa gitu teman-teman ya. Saya yang biasa ketemu orang langsung, seneng gitu ya, sama kayak Koriko, sekarang malah kebalik Koriko. Gua nggak bisa, lebih menikmati online katanya. Luar biasa seorang Kokoriko. Itu Mamang Riko yang biasanya senang banget ketemu orang, sekarang dia sangat nikmat sekali, menikmati banget bagaimana cara dia online. Luar biasa ya. Dan teman-teman harus pelajari hal-hal baru. Zoom gitu ya. Zoom ini bagaimana kita bisa mengoperasikannya gitu ya. Bagaimana kita bisa belajar tentang Canva nih. Si Canva ini saya tahun ini aja belajar pas ada COVID. Teman-teman, apa berkah yang saya rasakan ketika COVID. Luar biasa loh. Saya bersyukur loh. Nah yang tadi, kondisi mungkin nggak oke gitu ya. Tapi saya syukuri. Apa yang saya syukuri? Bersyukur nih semenjak COVID, saya sama Kang Rehan, Teh Winnie, Ratih, Devi, ngadain namanya kajian. Kajian Legacy Syariah. Yang waktu itu niatnya cuman pengen silaturahim aja sama teman-teman agen lain se-Jawa Barat. Karena dulu punya dream, punya impian, yuk kita ngumpul nih, kita saling nguatin nih. Malah sekarang se-Indonesia teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi bersyukur banget bisa silaturahim, bisa ketemu orang-orang hebat, bisa ngundang orang-orang hebat. Kebayang kalau offline mungkin nggak ada kesempatannya nih ngundang-ngundang kayak kemarin. Kalau di LEC ya teman-temannya, ada Kogencar gitu ya, ada Olaf gitu ya. Terus kalau di syariahnya ada Kang Windu, kemarin Pak Dimas, itu kalau offline mungkin nggak susah kita untuk undang mereka. Dan ya banyak hal yang disyukuri. Kita operasional berkurang. Lalu apalagi yang berkurang? Ya tadi kita mau makan di luar, sekarang teman-teman bisa juga makan di rumah, dimasakin oleh istri. Bisa ngawasin anak, teman-teman ya. Penting kita sadari bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan ini berdampingan teman-teman ya. Pas ada kesulitan ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Kemudahannya apa ya, gini, berinteraksi dengan orang nih. Kayak sekarang nih kita mungkin ada yang belum mandi, saya yakin nih di sini ada yang belum mandi. Saya yakin ada yang belum mandi nih, belum gosok gigi. Mungkin tadi bangunnya agak siang, guys, langsung tinggal ngetel Zoom gitu ya. Tapi kalau waktu offline, wah jebar-jebur pergi ke kantor gitu ya. Telat, didenda aja tuh gimana gitu ya. Tapi di sini kita tinggal online. Kesempatan untuk ketemu orang lebih banyak. Lebih banyak, teman-teman. Bisa ngatur lebih enak agendanya. Tinggal kita melatih skill kita untuk buat janji temu. Udah diajarin semuanya oleh Legacy ya, Koriko ya, luar biasa. Tinggal kita mau prakteknya aja. Mau praktek dan mau istiqomah, mau terus berproses. Itu ya. Time for change, teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak berubah,
Ini saya satu kondisi yang real nih di tetangga saya, dia tukang dagang di Pasar Baru, teman-teman ya. Sebelum COVID pun udah nggak oke gitu ya kondisinya. Saya bilang, "Bang, pindah ke online, Bang, pindah ke online." Tapi apa yang terjadi? Mungkin, inilah, ada alasan gitu ya. "Saya mah nggak sekolah, Bang. Sekolah saya cuma SD," gini. Bukan masalah itu, saya juga udah nggak tahu kalau online itu gimana. Tupan lu mau berubah nggak? Atau lu mau punah gitu. Dan memang terjadi saat ini hampir 70% saya tanyain di Pasar Baru itu, 70% orang pada tutup bisnisnya, teman-teman ya. Yang mereka yang nggak mau berubah untuk jadi online, untuk jadi digital, udah punah. Atau teman-teman di sini yang tetap nggak mau berubah nih, siap-siap teman-teman menghadapi itu gitu teman-teman ya. Kepunahan. Saya bilang ke si abang, "Bang, nanti jadi punah." "Udah punah, Bang," katanya. Dia bilang ke saya, "Udah punah," katanya. Saya harus balik lagi ke kampung halaman, dipaksa teman-teman dengan kondisi seperti itu. Nah, kita mau nggak nanti dipaksa dengan kondisi yang tidak nyaman? Saya kira nggak mau ya. Mending kita dari sekarang mempersiapkan diri. Nah, teman-teman, ini penting juga. Ketika kita mulai activity ya, awali selalu itu dengan doa. Kenapa? Agar menjadi nilai ibadah dan amal buat kita. Kadang-kadang kita lupa ya, pergi apa, atau langsung Zooman apa, tapi lupa berdoa. Berdoa dulu teman-teman, biar jadi amal sama ibadah. Beda halnya kalau kita misalkan nggak mulai dengan doa, ketika itu misalkan closing, teman-teman ya, misalkan kita bisa bantu orang, ya udah jadi mungkin hanya bonusnya closing aja. Tapi ketika teman-teman niatkan dengan berdoa, ya Allah hari ini saya mau berikhtiar, saya mau berusaha dengan maksimal, mau bantu orang ini, kalaupun closing, itu berarti sama Allah digerakin hatinya. Kalaupun enggak apa-apa. Jadi nilai ibadah, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi amal buat kita. Tapi kalau kitanya misalkan enggak closing, kitanya malah ngeluh gitu. Dan itu jadi ya bukan jadi pahala ya, teman-teman ya. Malah jadi sebaliknya, seperti itu. Nah, ini teman-teman, yuk kita memaknai bisnis dan pekerjaan kita. Ini yang saya terus coba, makanya kata endurance di belakang ini penting. Ketika kita memaknai bisnis dan pekerjaan kita, bahan bakar teman-teman pasti akan panjang. Endurance-nya akan kuat. Kenapa yang saya buat kuat sampai detik ini, teman-teman? Sampai di sini, walaupun saya belum punya tim yang hebat, yang besar kayak Ko Andre gitu ya. Karena saya punya makna dari pekerjaan dan bisnis kita. Apa sih? Miliki niat dan mindset memberi, menolong, berbagi. Saya selalu ingetin terus kepada tim kita gitu ya, tim kita semua yang di syariat, bahkan kalau ngingetin, yuk mindsetnya ini memberi, menolong, berbagi. Memberi, menolong, berbagi. Memaknai pekerjaan kita apa? Karena kita itu emang benar akan menolong. Kemarin teman-teman dengar sharingnya Ray, dengar sharingnya Koko Erik Kurniawan ya, yang memang udah menolong orang ketika ada resiko. Saya pun demikian. Tahun ini Bapak mertua meninggal, merasakan banget yang namanya ketolong, teman-teman ya. Bagaimana uang pertanggungan jiwa itu sangat menolong. Dan itu saya bagikan lagi ke teman-teman saya yang saya kenal, teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman main, teman kerja dulu gitu, teman-teman ya. Penting ini, teman-teman ya. Ketika kita memaknai pekerjaan kita apa? Saya sangat senang dulu waktu Dr. Aditya sharing di Legacy. Dia bilang kayak gini, kita itu ada kontribusi untuk mengurangi hutang negara. Wah, luar biasa. Kalau mikir sampai jauh ya, kita memaknai itu, wah luar biasa ya. Ngurangin hutang negara loh, dengan kita memasarkan PPH Plus gitu ya. Coba, saya kemarin dapat informasi, Kemenkes itu tagihannya di rumah sakit karena COVID itu besar, teman-teman. Ada satu rumah sakit yang kemarin saya tahu dari informasi yang terpercaya, itu tagihannya Kemenkes itu 94 miliar, teman-teman. Makanya mungkin nanti COVID ini jadi chance buat kita, jadi kesempatan, katanya, di cover-nya itu nggak full lagi gitu sama Kemenkes. Kayak tadi, karena negara juga sudah beban biayanya itu luar biasa. Nah, ini part kita, pekerjaan kita itu bisa mengurangi itu, teman-teman. Luar biasa ya. Bukan ngurangin hutang keluarga aja, tapi ngurangin hutang
ini utang negara, teman-teman. Coba maknai itu dengan dalam. Keren nggak sih itu? Luar biasa. Bagaimana dengan bisnis kita ketika kita merekrut orang? Seorang Ko Andre yang tadinya sendiri, sekarang legacy jadi banyak. Itu multiplikasi kebaikannya luar biasa. Ada orang-orang yang sudah memultiplikasi Ko Andre, mengikuti karakternya Ko Andre yang baik-baiknya gitu ya, dimultiplikasi, kebaikannya berlipat ganda. Mungkin dari satu orang Ko Andre, misalkan Ko Andre nyumbang donasi gitu ya, sekian gitu ya. Tapi ketika banyak timnya, itu yang donasi jadi besar. Bagaimana ketika Ko David kemarin, saudara kita, di keluarga kita, bisa terbantukan. Karena tadi multiplikasi. Ada orang-orang yang direkrut, yang dari membantu bareng. Luar biasa. Bisnis kita itu ya tadi ya, saya pribadi ya ngerasa bersyukur sekali Ratih mengenalkan bisnis ini. Thank you banget Neneng. Neneng aja. Karena saya nggak menyangka bisa mendapatkan hari ini pertumbuhan yang menurut saya luar biasa. Bukan hanya financial aja gitu teman-teman ya. Nah teman-teman perlu punya mindset ini ketika mau ngerekrut orang. Oh iya ya, nanti mungkin ini jadi berkat buat dia, dia bisa mencapai sesuatu. Walaupun prosesnya nggak gampang. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita maknai dengan baik. Nah, ini sampai di sini kita udah mau final sprint nih teman-teman ya. Coba, masih pada inget nggak goals-nya? Dan sudah sampai mana progres goal kita teman-teman? Ini fakta brutal. Luar biasa, luar biasa. Fakta brutal. Jangan-jangan teman-teman udah lupa dengan goals-nya gitu. Makanya kalau goals harus dicatat, harus ditulis. Ingat banget ya 2020 kita ada project Dreamcatcher. Ditempelin tuh ya. Ko Andre nih udah buka kantor lagi, kita buat lagi Pak proyek itu Ko Andre. Dreamcatcher. Itu luar biasa loh. Dan memang setiap orang yang saya tahu, yang orang-orang sukses, nggak hanya di legacy aja, mereka selalu menuliskan dreams mereka, goals-nya mereka. Saya pun demikian, tiap tahun isi di agenda. Apa dreams-nya, ngobrol sama pasangan. Apa sih? Sok teman-teman, masih ingat nggak? Udah mana progresnya sampai mana? Jangan sampai di sini udah melemparkan bendera putih. Coba ingat-ingat lagi ya, udah sampai di mana? Progress goals kita teman-teman ya. Keep moving teman-teman. Nah, ini juga penting. Beri makna yang dalam pada goals kita, kuatkan dan luaskan goals, teman-teman. Jadi, nggak hanya goals-goalans. Nggak hanya ditanyain sama leadernya, wah goals-nya gini. Teman-teman harus keluar dari diri teman-teman sendiri. Dan beri makna yang dalam. Beri makna yang dalam di balik goals itu ada apa. Ini ya ingat teman-teman ya, 2020 ya. Itu saya pengen ke Masjidil Haram gitu ya, ke Mekah ya, ke Masjidil Aqsa. Ini ada promosi 2 AAD, pengen ganti mobil gitu ya, terus pengen ke Turki ini ya, Kapadokia ada rumah, terus pengen ke London teman-teman ya. Ini 22 Februari 2020 ya, ditandatangani oleh Benny 12.30 teman-teman. Ini masih ingat banget. Kalau teman-teman bisa nge-remind itu ya teman-teman di ruangannya Legacy yang di depan di hall, aduh kita lagi bareng-bareng gitu. Nah, kalau hanya sekedar goals aja tidak ada makna yang dalam di belakangnya teman-teman ya, saya kira goals-nya akan ngelewat gitu aja. Coba maknai di belakang itu ada apa teman-teman. Di balik nanti dapetin misalkan London dengan achieve berapa ratus juta api gitu ya, kalau sekarang 720-an, di balik itu tuh ada apa? Di balik uangnya itu untuk siapa? Untuk apa? Coba dimaknai, teman-teman. Kalau nggak dimaknai, saya yakin itu goals nggak akan kecapai. Karena kurang dalam, kurang deep gitu, teman-teman ya. Dan kurang kuat kitanya nantinya seperti itu. Nah, apa yang terjadi gitu ya 2020 saya menuliskan ini 2021 alhamdulillah teman-teman ya. Ngajak istri sama anak. Ini juga yang alhamdulillah mudah-mudahan ini lagi on progress teman-teman ya. Promosi 2AD ada yang tercapai nggak? Enggak, tapi saya tetap pelakuin. It's okay. Saya selalu berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik, pasti ada waktunya. Mungkin waktunya belum saat itu. Tapi sama Allah
hampir 50% atau 60% yang saya tulis, udah Allah kabulkan, teman-teman. Dan itu senang banget Syakila sama Devi itu ya, bisa naik balon gas itu di Kapadokia itu ya teman-teman ya. Itu dreams come true banget. Dan mewujudkan mimpi buat orang tercinta itu luar biasa rasanya itu. Yang depending lah apa semua lupa teman-teman, malah jadi cerita lucu gitu. Seperti itu. Nah, saya pengen sharing, Cindy boleh ada satu video ya teman-teman ya, bagaimana kita bisa mewujudkan goals dengan kita memberi makna dengan kondisi yang tidak oke. Oke ya, Sin, mangga Sin. Ini judulnya Moving Forward teman-teman. Saya tidak pernah berpikiran untuk jadi pembalap sepeda. Saya suka sepeda karena nggak jauh dengan motor. Ada stangnya, ada handlingnya, ada remnya, jadi masih bisa masuk lah. Tapi ya dibalik itu latihannya justru malah semakin berat dibandingkan balap motor. Ya memang balap motor memerlukan skill yang sangat tinggi, tapi balap sepeda membutuhkan skill dan fisik yang prima. Dari kecil ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya cita-citanya menjadi pembalap motor. Tapi kejadian 2015 telah mengubah jalan hidup saya. Saya sempat 2 minggu setelah amputasi nggak keluar rumah. Setelah 2 minggu tuh mikir lagi mau sampai kapan seperti ini. Saya masih muda, masih bisa aktif, masih bisa beraktivitas yang saya mau, ya harus saya berjuangkan. Untuk bisa bangkit kembali itu memang nggak gampang, tapi bisa. Untuk mencapai ke sana memang butuh pengorbanan. Kata-kata yang positif dari teman-teman, dari keluarga saya, terutama apalagi dari orang tua, selalu mendukung. Positifnya mereka aja yakin, masa saya nggak yakin gitu. Saya melihat banyak yang jauh lebih hebat dari saya ternyata. Bisa lebih survive, bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Di situ jadi motivasi buat saya juga sih. Apapun kegiatannya sebenarnya tetap bisa dilakukan dengan disabilitas, yang penting punya kemauan. Jika kita berpikir untuk bangkit, maka semuanya akan terasa normal. Semua manusia memiliki keterbatasan dan mengalami kegagalannya masing-masing. Namun, bangkit lagi untuk hidup lebih baik adalah langkah awal untuk mencapai kemajuan. Mari kita raih kemajuan dan prestasi. The inspiring spirit and energy of Asia. Wow. Teman-teman, saya tahu Muhammad Fadli ini waktu saya ikutan MDRT. Ada kelas MDRT ya. Jadi Muhammad Fadli ini ngisi di MDRT itu siapa? Saya tahu ini Muhammad Fadli gitu ya teman-teman ya. Saya search, wah luar biasa. Dia mengalami kecelakaan motor waktu 2015, ditabrak mereka. Dia udah finish teman-teman ya. Udah juara. Teman-teman udah gini nih. Dari belakang tiba-tiba bak kena kakinya. Bisa ngebayangin teman-teman ya. Ini saya punya sahabat saya Rian ya, dia juga pernah patah tangan gitu ya karena olahraga. Ini ditabrak teman-teman, jebret dari belakang. Mungkin saat ini kondisi kita sama, kondisi yang lagi nggak oke gitu. Kondisi Fadli itu nggak oke-nya itu lebih dari yang kita rasain sekarang. Kakinya diambil teman-teman, sama Allah itu diambil satu gitu ya. Tapi tadi dia bilang tadi ya. Ketika kita mau bangkit dari kondisi yang nggak oke, semua terasa normal. Semua terasa normal.
Di kondisi kayak gini, kalau kitanya mau bangkit, kalau kitanya mau kuat, mau strong, apalagi ada orang-orang yang yakin di sini, leader-leadernya yakin, lu bisa. Masa kita nggak yakin? Tadi bilang kayak gitu ya. Dan kita dapat energi positif, kata-kata positif dari orang-orang yang positif. Guys, kalau ada yang masih ngerasa gagal, yuk bangkit. Saya kira bukan gagal, tapi depending sama Allah. Karena kapasitas kita mungkin belum sampai. Tadi nggak mudah. Mungkin nggak mudah sekarang ini tadi ya. Nggak mudah katanya nyiapin fisik skill yang luar biasa, kata Muhammad Fadli. Sama di kita juga, teman-teman. Nggak mudah nih untuk belajar online. Butuh fisik prima, seharian bisa 5 kali Zoom gitu, teman-teman ya. Ya tapi kita lakuin aja. Lakuin aja. Dan tadi terakhir, kata Puan Maharani, prestasi, promosi. Nah, ini nih, final sprint, teman-teman. Promosi, prestasi penting. Buat apa? Bukan untuk jago-jagoan. Bukan saya pengen jadi diundang ke sana kemari. Bukan. Tapi biar teman-teman punya karakter yang kuat. Itu nanti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Oh, orang tua saya itu seorang pejuang ya. Saya bangga banget nih, bapak saya tentara dan dia pejuang. Dan saya mengikuti. Begitu juga dengan ibu saya. Ibu itu ya orang yang sabar gitu ya. Karena children see, children do gitu, teman-teman ya. Kalau kita malas-malesan di rumah rebahan gitu ya, nggak ngelakuin sesuatu, ya mereka lagi ngelihat, cuman nggak ngomong aja gitu. Tapi kalau teman-teman berjuang, wih, Papa Ivan nih lagi berjuang nih, ngeliatin kita, teman-teman. Mereka pun akan lakuin yang sama, bahkan lebih nanti ke depan. Itu yang akan kita legasikan, teman-teman, karakter yang kuat. Saya share lagi ya, teman-teman ya. Ya, jadi dari sini teman-teman harus punya goals yang maknanya dalam. Kuatkan, luaskan goals-nya. Bukan hanya untuk pribadi, teman-teman ya. Bukan hanya untuk keluarga yang kita cintai. Mungkin ada orang di luar sana yang teman-teman sekarang udah berkecukupan. Secara financially keluarga udah cukup. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita nih, teman-teman ya. Ada anak-anak yatim di sana. Kita ngadain kayak berkah bagja gitu ya, hari Jumat, teman-teman yang mau berbagi, teman-teman ya. Setiap hari Jumat. Ya karena kita pengen berbagi kebahagiaan. Ada orang-orang yang berterima kasih, ngedoain kita. Itu doa orang-orang yang masih kecil gitu ya, maksudnya mereka belajar agama, belajar Quran. Mungkin doa-doanya lebih sampai daripada kita gitu. Karena mereka masih suci gitu, teman-teman ya. Nggak banyak dosa kayak kita. Ada tempat ibadah yang butuh direnovasi. Yuk, luaskan. Bukan hanya untuk dunia saja, teman-teman. Inilah yang membuat endurance kita akan kuat. Inilah yang membuat endurance saya pribadi akan lebih kuat di Prudential. Di bisnis ini. Karena kalau hanya sekedar dunia aja mungkin, aduh income udah segini, udah cukup. Atau bukan sebaliknya, aduh gua nggak dapetin di Prudential. Lari ke bisnis apa? Lari ke bisnis ini. Salah nggak? Nggak salah juga. Cuma nanti akan sama. Kalau bisnis itu nggak bisa ngasih sesuatu yang seperti yang diharapin, pindah gitunya. Kalau kita nggak punya makna yang kuat dari bisnis kita buat apa, nggak diluasin, teman-teman, hanya untuk dunia aja, bahan bakarnya sedikit, teman-teman, nggak panjang, endurance-nya nggak kuat gitu, teman-teman. Itu sih yang saya rasain ya. Makanya saya senang banget pas ada COVID ini banyak berkah gitu, teman-teman ya. Ya tadi saya percayain banget bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan, dan itu saya alamin gitu, teman-teman ya. Evaluasi dan introspeksi. Ini penting. Sampai bulan September ini, tanggal 20 September, teman-teman, yuk coba pernah nggak berdiam diri, evaluasi, introspeksi, tanyain orang terdekat. Jangan nyalahin keluar, jangan nyalahin ke ini. Ketika kita mengintrospeksi diri, apa ya gua yang kuat, yang kurang gitu ya. Skill misalkan. Skill selling.
Sok sekarang mah banyak pisan seminar-seminar online, Kohandoyo, Hendra Sensei. Kalau mau merekrut ada Gordon Ho. Ada siapa lagi teman-teman belajar leadership di kita, ada Ko William. Kita introspeksi, saya pun introspeksi diri karena leadership saya itu masih, aduh, nggak ada apa-apanya teman-teman. It's okay. Saya terus ngembangin diri, saya terus berproses. Yang kurang saya sendiri nih, leadership saya kurang bagus gitu ya maksudnya. Belum dipercaya karena kapasitas leadershipnya juga masih kecil mungkin. Karena dulu saya pun nggak ada nih, saya tuh pengalaman manajerial teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin mengalami waktu kerja, saya itu hanya staff biasa, teman-teman. Tapi saya bersyukur waktu itu ada di komunitas, belajar jadi ketua ini, belajar jadi ketua itu di organisasi ini. Nah, saya belajar. Jadi evaluasi dan introspeksi. Itu penting, teman-teman. Kita ketika introspeksi, nanti akan ada solusi. Ketika introspeksi diri, nanti ada solusi, teman-teman. Sprint. Apa yang udah direncanakan, apa yang in progress, apa yang udah dikerjakan, teman-teman coba ditulis, dicatat. Saya sih selalu tiap bulan gitu ya progresnya. Oh ini direct segini, pribadi segini, apa bulan ini pengen segini, ditulis teman-teman. Walaupun hasilnya belum berproses, ada yang pernah hasilnya sesuai, pernah gerak aja terus moving forward gitu teman-teman. Nah, ini juga penting. Dekati dan closingkan dulu sang pemberi rezekinya. Sang pemilik hatinya siapa? Lakukan hal yang Tuhan suka, Allah suka. Teman-teman ya, saya sharing ya, tahun ini udah menabur kemana-mana, teman-teman. Apa yang Allah kasih? Yang Allah kasih yang di luar list nama, teman-teman. Luar biasa ya. Ini konsep kalau saya dulu umroh atau pergi haji, itu namanya Safa Marwah. Sa'i. Siti Hajar, Ibu Siti Hajar ya, Masya Allah, radhiyallahu anha, beliau itu mencari air untuk Nabi Ismail. 8 kali itu teman-teman ya, Safa Marwah, Safa Marwah. 7 kali ya, 7 kali. Yang dikasihnya bukan di tempat yang dia pulang pergi, tapi di dekat Ka'bah gitu ya teman-teman ya, dikasih airnya. Sama loh di sini juga. Saya rasain nabur ke sana kemari, yang Allah kasih di mana? Tapi kita lakuin dulu yang Allah suka, yang Tuhan suka tuh apa? Apa yang Tuhan suka gitu? Aktivitas apa teman-teman? Ini disesuaikan teman-teman ya, buat yang saudara-saudara saya yang non-muslim, disesuaikan dengan ibadahnya teman-teman. Kalau di kita, di muslim, apa yang aktivitas yang dilakuinnya? Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ini sesuai dengan konsep legacy ya, leadership, greatness, dan connected to God. Jadi LGC itu ya ada artinya dan ini harus kita aplikasikan. Aktivitas spiritual yang Tuhan suka. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Kalau saya panggil, kamu segera datang. Yuk, ke siapa? Ke masjid. Ke rumahnya Allah. Teman-teman di gereja, misalkan hari Ahad, hari Minggu ya, datang. Yang Hindu, yang Buddha, semua. Kita semua bersaudara. Saya suka banget di Legacy itu bertoleransinya luar biasa, teman-teman ya. Ini benar keluarga tuh yang luar biasa. Sisihkan, luangkan waktu untuk baca Al-Quran dan terjemahannya setiap hari. Saya suka dengar Ko Andre baca kitab pagi-pagi ya. Ko Victor gitu ya. Itu tuh memberikan energi yang positif gitu teman-teman ya. Membuat kita jadi, oh inget ya, kita tuh hidupnya nggak di dunia aja gitu teman-teman ya. Bersihkan harta dengan berzakat. Kalau teman-teman yang Kristen, 1/10. Dibersihin tuh teman-teman tuh. Ada harta milik orang lain. Bersedekah setiap hari. Teman-teman, sedekah ini nggak harus materi. Kita bersedekah ilmu nih. Kita punya ilmu dari Koriko, dari Ko Ivan, dari Hendra Sensei, SIP, semua segarupa, Gordon Ho. Itu ilmu kita sedekahin. Ketemu orang ya teman-teman ya, sedekah ilmu. Atau sedekah materi, nggak besar tapi rutin teman-teman ya. Atau besar rutin, bagus itu teman-teman, lebih bagus. Muliakan orang tua, khususnya ibu.
bahagiakan istri dan anak, berikan sedekah terbaik, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobla, ba'da, gitu, sholat rawatib, minta doa orang tua, pasangan, dan anak. Ikuti kajian ilmu gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman ini komsel misalkan ya, banyak beristighfar, berzikir itu ngingat Allah teman. Beristighfar itu meminta mohon ampunan teman-teman ya. Tobat gitu ya Allah. Karena sejatinya rezeki itu bisa mendet karena banyak dosa kitanya gitu. Seperti itu. Nah, ini aktivitas fondasi dasar spiritual yang kita harus lakuin. Saya pun latih terus. Kalau udah ngerasa misalkan, aduh, ada hal yang nggak biasa, misalnya biasa sholat di masjid, tiba-tiba ada apa gitu ya. Nah, itu ada rasa nggak enak. Sama kayak sharing ke orang nih teman-teman nih. Kalau nggak ketemu orang, nggak cerita ke orang, satu konsep, itu tuh hari-hari itu asa tuh enaknya tidak produktif gitu teman-teman ya. Nah, fondasi bisnis kita apa? Nah, ini yang saya lakukan teman-teman nih, yang saya coba rutinkan, yang saya coba biasakan, yang saya coba latih hari-hari. Selama 8 tahun di Prudential teman-teman ya, masih melatih diri karena ya jam terbangnya mungkin belum 10.000, belum jadi expert teman-teman ya. Ya tadi, buat goals yang bermakna, wajib ada list nama, buat agenda, wah belakangnya AA semua ya, untuk aktivitas bisnis kita. Silaturahim ke orang setiap hari minimal 2 orang, minimal teman-teman ya, cerita konsep dan edukasi. Atau kita mau ngerekrut orang, ceritain bisnis kita seperti apa. Evaluasi activity kita malam-malam, oh hari ini bener udah ngelakuin aktivitas bisnisnya seperti apa. Ke diri kita sendiri atau dengan leader. Dievaluasi seminggu sekali. Training upgrade kapasitas diri teman-teman ya. Ngikutin training kayak gini tuh mengupgrade kapasitas. Mendapatkan charge lagi teman-teman ya. Aktivitas bersama komunitas positif. Bersyukur banget di Legacy itu ada LLR, ada LEC, ada apalagi ada kajian Legacy Syariah teman-teman. Komunitasnya semua positif. Saya bersyukur banget kemarin waktu ikut Kowendi ya, 4 minutes for life. Wah, saya inget. Ngelakuin push up, sit up udah lama teman-teman. Aduh 15 nih nggak cangkel dulu mas 100 juga kuat. Karena udah lama nih nggak dilatih teman-teman, si otot-otot tuh ngerasa sakit. Sama ketika kita memulai sesuatu yang udah lama nggak kita lakuin, itu akan berat, akan nyeri-nyeri deh otot ini teman-teman. Ketika teman-teman udah nggak biasa sharing ke orang, itu tuh memulai lagi tuh emang PR gitu ya. Pasti ada nggak enak, nggak nyamannya gitu. Aduh, gua nggak nyaman. Ya iya karena nggak biasa. Sama aja kayak tadi kemarin saya push up baru 15 menit, aduh, sit up, aduh, sakit. Tapi kalau tiap hari kita upgrade, asalnya 15 jadi 20, jadi 25, naikin dikit-dikit. Sama ketika ketemu orang, satu dulu, maksain telepon orang, video call ke orang, nge-zoom sama orang gitu ya. Nanti juga ada kalanya kita jadi biasa. Kayak Kakak Nita luar biasa, lihat jadwalnya. Padat banget, padat merayap gitu ya. Padahal sambil kerja luar biasa Kak Nita ini. Karena tadi why-nya kuat. Udah nemuin tuh why-nya. Makna dalamnya udah dapet dari anaknya. Mama pokoknya harus ada di samping aku. Wah, itu udah deh. Apapun hambatannya itu pasti dibablas sama Kakak Nita gitu ya. Karena itu udah dalam. Nah, ya, punya rekan yang positif juga ini penting, teman-teman. Kita punya buddy-buddy, makanya sekarang ada LEC juga ada di grouping teman-temannya biar lebih sedikit. Teman-teman juga cari orang yang sama-sama pengen punya tujuan yang sama. Lu mau naik AAD, yuk kita buddy-buddy. Ayo kita hore juga dulu sama Ko Victor sama Ko Erik. Dapat tiga-tiganya. Copenhagen, teman-teman. Karena tiga-tiganya punya tujuan yang sama. Sok teman-teman cari siapa nih di partner-partner yang memang pengen banget promosi, pengen banget prestasi. Cari 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Sok dibuat sendiri. Rekrut partner yang sevisi misi, teman-teman. Yang memang visinya to lead many people living life to its fullest. Jadi kita mau sama-sama bertumbuh bareng. Seperti itu. Nah ini. Kalau niatnya kuat, tekadnya kuat, dan semangat, teman-teman ya, kemarin saya dengerin Kang Windu, salah satu poin pertama itu adalah optimis dan antusias. Optimis dan antusias. Dia piala emasnya udah 15, teman-teman ya.
Kalau udah ngomong piala emas 15 mah, aduh udah manut aja lah. Saya belum ada piala emas. Kang Widu bilang optimis dan semangat, antusias. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Sebaliknya, teman-teman. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Niatnya kurang kuat, kurang semangat. Pasti ayo alasan apa? Iyalah, itulah, naon lah. Ya balik lagi, itu akan kembali ke teman-teman sendiri. Karakter itu akan menempel juga, teman-teman. Tapi kalau kita latih terus, kita punya niatnya kuat, semangat, gitu, antusias, ketemu orang juga semangat, gitu ya. Excuse tuh nggak akan ada lah. Itu teman-teman ya. Nah, ini yang paling penting. Udah belajar banyak, teman-teman ya. Ikut seminar ini, seminar itu, tapi tidak diaplikasikan. Udah dapat ilmu dari Kokoriko, gimana cara janji temu, nggak diaplikasikan. Nggak action. Teman-teman, action change things. Walaupun hanya kecil, teman-teman ya. Misalkan contoh lah, nulis agenda, ini mah. Hal kecil ya, teman-teman ya. Nulis goals aja, teman-teman ya. Itu hal kecil yang bisa dilakuin. Goals teman-teman pribadi ditulis aja. Buat agenda harian aja. Itu action yang kecil tuh, tapi bisa dampak besar. Karena action akan mengubah segalanya gitu, teman-teman ya. Hal kecil, step-step kecil, nanti mengubah hal yang besar, teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya belajar, terus jadi ilmuwan, teman-teman ya. Ilmunya dikekepan wae gitu ya. Nggak akan jadi amal. Nggak akan jadi pahala. Sayang, teman-teman. Nah, usaha kita, usaha ikhtiar kita yang maksimal itu adalah wujud, menurut saya, wujud taat kita dan syukur kita pada Tuhan, pada Allah. Teman-teman ya tadi ya, kalau ada orang di luaran sana yang diambil penglihatannya, yang diambil kakinya gitu ya, tapi dia masih mau berusaha dengan kuat gitu. Kemarin kita ngundang ada Ustadz Hadian, dia nggak bisa ngelihat ya dari sejak lahir, teman-teman ya. Tapi karena keinginannya kuat menghafal Al-Qur'an, itu Quran 30 juz, 30 juz teman-teman hafal. Karena punya niat yang kuat, dan itu berasa rasa syukur dia tuh. Saya bersyukur loh, kalau nggak bisa ngelihat, mungkin saya nggak akan hafal Quran, katanya. Tadi juga kalau kondisinya mungkin Muhammad Fadli juga sama Tuhan nggak diambil, dan dia nggak punya karakter yang kuat, mungkin jadi ya hidupnya nggak akan berubah gitu, teman-teman ya. Tapi kita berusaha, kita berusaha dengan keras, berusaha dengan maksimal, itu adalah wujud taat dan syukur kita pada Tuhan, pada Allah. Semakin sukses, semakin taat, bukan semakin jauh dari Allah. Yang teman-teman harus pegang, di legacy itu kan harus connected to God. Semakin kitanya sukses, semakin taat, bukan semakin ibadahnya ditinggalin. Dan semakin senang berbagi kebaikan. Ini namanya keberkahan, teman-teman ya. Berkah itu semakin mudah teman-teman berbuat kebaikan. Mau sedekah gampang, mau ibadah ke masjid atau ke gereja lebih mudah melangkahkan kakinya. Itu keberkahan, teman-teman ya. Sukses kita itu bukan hanya partnya kita aja, tapi lebih besarnya itu pertolongan Allah dan izinnya. Makanya tadi saya bilang, dekati dulu yang pemilik rezekinya, dekati dulu pemilik hatinya. Tentunya ada doa orang-orang terdekat, orang tua, pasangan kita, dan anak kita, teman-teman ya. Jadi, Allah yang nolong. Saya juga bisa sampai detik ini ya karena Allah aja mengizinkan sama nolong gitu ya. Bukan karena hebat-hebatnya saya gitu. Nah ini. Selalu berprasangka baik pada Allah, pada Tuhan nih. Hope. Selalu ada hope. Janganlah kamu berputus asa pada rahmat Allah, pada rahmat Tuhan. Don't lose hope, teman-teman ya. Sama kalau bahasa law of attraction itu, kalau di kita itu namanya berhusnuzon. Law of attraction itu berhusnuzon, berprasangka baik pada Allah. Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya mungkin, ya ini mah kalau untuk praktisi bisnis ya, kan selalu bilang gini, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. The secret itu ya, teman-teman ya. Ya itu, teman-teman, tahun ini teman-teman berpikir apa? Kalau saya sih berpikir bisa promosiin 2 AAD, bisa ke London gitu ya. Itu yang saya pikirin. Dan saya sangat
sangat yakin Allah itu akan mengabulkan. Kok Andre tuh sering ngingetin, gua mah yakin banget, still yakin. Karena itu husnuzonnya kuat, teman-teman, pada Allah, pada Tuhan ya. Jangan putus asa, teman-teman, jangan lemah, teman-teman. Don't lose hope. Ini 3 bulan masih memungkinkan. Zaman saya waktu itu ngejar UM, sama angkanya 300 juga ya. Sekarang AAD, saat ini API-nya masih 60 jutaan, bahkan kurang. Bulan November itu 70 juta, teman-teman. Bulan November, teman-teman, sebulan lagi Desember. Tapi ya udah lakuin aja, karena tadi punya goals yang kuat, goals yang maknanya kuat di belakang itu. Saya lakuin aja aktivitasnya. Apalagi zaman sekarang aktivitas lebih enak, online. So, teman-teman, don't lose hope. Jangan jadi orang lemah. Jadilah orang yang kuat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu legacy. Asik. Itu lagu luar biasa lah, ingat banget. Terus dari awal. Nyanyian dari awal, Bung Ben. Ayo, Bung nanti Ben. ada produser nih, bahaya. Saya nggak jadi penyanyi, nanti jadwal makin padat. Aduh, Handi aja lah bagian Handi sama Mike. Nah, teman-teman, maknai proses kita sekarang ini ya, menuju tangga di atas atau puncaknya ya teman-teman ya. Kita tuh istiqomah. Istiqomah tuh jadi persisten lah bahasanya Maya. Enjoy the process together. Kita maknai proses ini sebagai perbesar kapasitas sabar, kapasitas pantang menyerah, kapasitas kita untuk berespon positif, kapasitas kita untuk memaafkan, kita untuk memperbesar kapasitas optimis kita, disiplin kita, media spiritual saling ngingetin nih dengan tim, dengan partner, dengan teman seperjuangan. Kok Andre mungkin kalau misalnya ada yang curhat ke Kok Andre, sebenarnya Kok Andre juga mungkin mengalami masalah yang besar gitu ya. Tapi Kok Andre selalu bilang, senyum, lihat senyumnya Kok Andre, lihat ciri khasnya. Iya. Ketika nanya, ditanya balik sama Kok Andre. Menurut lu gimana? Nggak tahu jawabannya soalnya Bung Ben. Aduh, itu dia humble-nya Kok Andre tuh kayak gitu ya. Jadi, ya karena tadi kapasitas sabarnya udah diuji, kapasitas pantang menyerahnya udah ada, merespon positifnya, memaafkannya udah besar, hatinya udah luas lah. Jadi ya kapasitas seperti itu sama Allah dikucurin rezekinya juga besar. Kita juga seperti itu, teman-teman. Ya karena kita maraton ya, teman-teman ya. Kecuali teman-teman mau cuman sprint aja, habis nanti tenaganya. Karena kita maraton, kita bareng-bareng di sini. Saya melihat di bisnis, walaupun saya udah 8 tahun di sini, misalkan keadaan, saya nggak mau compare nih Kok Andre gini. Tapi saya syukuri banget, karena di levelan saya, segini itu udah luar biasa. Tapi saya juga pengen terus berproses. Pengen banget tuh bisnis yang di Prudensial itu, ya dengan kondisi sekarang tuh sangat bersyukur sekali. Apalagi bisa kayak Kok Andre, itu sangat-sangat bersyukur banget gitu ya. Di kondisi sekarang aja bersyukur, apalagi dipercaya Allah lebih besar lagi. Nah ini teman-teman ya, enjoy the process bareng-bareng. Sekarang yuk kita bergandengan tangan, saya yakin nggak hanya leader aja, partner juga sama-sama berjuang kok. Tenang aja teman-teman, nggak sendiri. Nah ini positive attitude, miliki akhlak yang baik dan terbaik teman-teman ya. Karena kalau teman-teman di sini adalah calon leader, kita lihat Kok Andre, senyum, tenang gitu ya. Walaupun banyak masalah, saya tahu mungkin cuman nggak diobrolin aja gitu ya. Tapi punya positif attitude-nya baik, apa semua. Jadi orang juga, ya tadilah pengen deket, apa semua gitu ya. Kita pun demikian calon-calon leader. Ngelihat leadernya mumet gitunya, naon sagarupa, jam medut wae. Atau kumaha tuh teman-teman. Kita harus semangat. Karena teman-teman juga nanti akan menjadi memimpin teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, berikan akhlak baik, akhlak terbaik, positif attitude. Nah, ketika ada masalah gimana? Selain kita konsul ke leader kita, tentunya kita konsul yang punya leader di atas leader gitu teman-teman ya. Pada Allah kembali. Berkeluh kesah padanya, meminta pertolongan padanya. Ya Allah, bersujud kalau kita ya. Ya Allah,
ini lagi ada masalah. Tapi masalah ini saya yakin Allah kasih itu untuk menaikkan derajat kita, kapasitas kita. Kalau kita punya respon yang baik, oh Allah mau ngasih ini karena kapasitasnya lagi diperbesar nih. Kita minta, ya Allah tolong saya, ya Allah tahun ini saya mau promosi AAD, saya pengen achieve, pengen prestasi, pengen dapat London, atau PPC ya teman-teman ya, Korea, atau apapun itu teman-teman, minta. Nggak ada yang nggak mungkin sama Allah mah, cekrek, ditolongin gitu ya. Kayak Ray waktu itu tiba-tiba dipertemukan dengan Mamang Raffi gitu ya. Ya itu karena ditolong di akhir-akhir. Selalu ada di akhir itu selalu ada kejadian kalau kitanya usahanya udah maksimal teman-teman ya. Tapi kalau kitanya santai-santai mah cek Allah ge iya mah ditulung kumaha cenah. Kamunya juga santai-santai. Seperti itu teman-teman. Ingatkan semua yang kita lakuin ini teman-teman dalam rangka kita mengumpulkan amal dan kebaikan untuk cari ridhonya Tuhan, ridhonya Allah. Sayang loh teman-teman ya, kalau teman-teman berusaha keras apa semua, tapi ini bekal kita karena kita ya hidup nggak selamanya di dunia. Ini buat bekal kita kok, kita berbuat baik, ngasih hal positif ke tim kita gitu ya. Itu buat amal kita, buat bekal kita. Nanti ditanya kan, semua dipertanggungjawabkan teman-teman. Mulut kita, ilmu kita, tangan kita, kaki kita melangkah kemana, harta kita dipakai untuk apa, itu semua dihisab. Semua itu dipertanggungjawabkan. Nah, itu jadi amal kita, teman-teman. Kita itu berusaha keras itu biar jadi pahala. Karena rezeki mah udah dituliskan nih sama Allah gitu. Ini dapat segini-segini, tapi kita harus berusaha tetap untuk jadi pahala kita, teman-teman. Nah, saya mau share satu video, oke ya. Sebentar. Oke. Video terakhir mungkin ya. Nah, saya pengen mengajak teman-teman untuk bangkit kalau sekarang yang mungkin ngerasa udah lagi down gitu ya. Yuk kita bangkit. Yuk kita tetap maknai pekerjaan kita dengan baik, bisnis kita dengan baik, teman-teman ya. Agar kita terus selalu berbuat kebaikan. Bentar ya, ini masih muter-muter. Oke. Bentar. Tadi mau dikirim ke sini, cuman ini nggak sempet. Saya nggak tahu lah apa yang akan ada di otak antum semuanya, apa yang terlintas di pikiran kawan-kawan. Yang jelas teman-teman, kalau pengen jadi pemimpin yang hebat, memang harus banyak. Saya nggak tahu lah apa yang akan ada. Saya tidak tahu lah apa yang akan ada di otak antum. Antum itu kalian ya. Apa yang terlintas di pikiran kawan-kawan. Yang jelas teman-teman, kalau pengen jadi pemimpin yang hebat, memang harus banyak berkorban. Kalau di bawah tenaga waktu, kalau sudah di atas perasaan dan hati. Sabar-sabar buat para pemimpin, sabar-sabar buat para guru, sabar-sabar buat para direktur, para manajer. Hasilnya itu tidak instan. Tapi kalau sesuatu yang ditanam dengan niat baik, dengan bumbu keikhlasan, bumbu doa, bumbu pengorbanan, pasti nanti panennya juga buahnya buah yang terbaik. Kalau pupuknya palsu, tanahnya palsu, bibitnya bibit abal-abal, maka hasil tanamannya juga abal-abal. Nah, saya yakin dan sangat percaya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lebih banyak. Keikhlasan itu akan melahirkan keikhlasan yang lebih banyak. Ketulusan akan melahirkan ketulusan yang lebih banyak. Maka apapun yang kita tanam, pastikan yang kita tanam itu adalah kebaikan. Karena kebaikan tidak akan pernah mati. Kebaikan tidak akan pernah mati. Kebaikan tidak akan pernah mati. Kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Ya, teman-teman, pastikan teman-teman, hari-hari yang kita lakuin adalah penuh dengan kebaikan. Kebaikan itu tidak akan pernah mati, akan selalu dikenang. Mungkin orang-orang kita di sini siapa yang nanti dipanggil duluan. Tapi orang akan ingat kebaikannya.
kok Andre orangnya hatinya baik banget. Kita tahu ada Ko David orang yang hatinya baik gitu ya. Dikenangnya kebaikan, teman-teman. Ya tadi, kebaikan tuh tidak akan pernah mati. Sekarang hal-hal yang teman-teman lakuin, sharing ke orang, itu kebaikan. Mau nolong orang, itu kebaikan. Punya tim, ngingetin hal yang baik, itu kebaikan semua. Ketika timnya udah besar, itu kebaikannya bermultiplikasi, teman-teman. Kebaikannya bermultiplikasi. Kemuliaan tidak akan pernah tertukar, teman-teman. Pastikan kita berproses dengan baik, bukan abal-abal, teman-teman ya. Kita berproses, teman-teman. Saya yakin ada momentumnya kok. Asal teman-teman sabar aja, kita lakuin yang terbaik, pasti Allah akan kasih nanti waktunya gitu, teman-teman ya. Momentumnya itu ada. Jadi terus lakuin kebaikan, teman-teman. Di menjelang akhir tahun ini, lakukan yang terbaik, teman-teman. Ini saya mau share juga ini. Oke. Ingat ya momen-momen ini ya, kita bareng ya teman-teman ya. Ini indah banget. Legacy yang tadi cuma berapa orang, Ko Andre gitu ya. 5 orang, 6 orang, 7 orang, sekarang jadi segini teman-teman ya. Jadilah orang baik, teman-teman. Tetaplah menjadi orang baik, teman-teman. Yuk kita ngajak kebaikan, teman-teman. Yuk berusaha yang terbaik. Berikan yang terbaik, teman-teman. Berikan yang terbaik buat keluarga kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan, buat Allah, teman-teman. So, teman-teman, saya mengajak di final sprint ini, teman-teman, untuk apa? Untuk kita tetap fight it until you have it. Go promosi, go prestasi. Semangat pagi. 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 Thank you, Bung Ben. Thank you, Ben. Thank you, Bung Ben. Thank you, Bung Ben. Siap. Wow, teman-teman, boleh kita kasih applause sekali lagi buat Bung Benny? Glenn. Terima kasih, Bung Ben. Pak Andre. Kalau boleh nanya dong, cerita tadi Bung Ben gimana ceritanya November masih 60 atau 70 juta, terus akhir tahun bisa 300 juta. Nah, boleh dengar ceritanya dong Bung Ben, gimana prosesnya ya Glenn ya? Boleh banget. Supaya kita teman-teman bisa belajar juga nih Bung Ben. Siap. Kemarin saya baru sharing ya di Future Inc. Itu video dikirim tuh ke Andre rekamannya masih si Korehan. Tuh Ustaz Rehan coba di-share ya. Nah, ini teman-teman saya September ini masih bekerja di Bank Jabar. Waktu ngejar UM atau AAD sekarang ya. Ini saya pengen berbagi spirit ya. Berbagi spirit, berbagi energi, berbagi keyakinan buat teman-teman yang sekarang angkanya mungkin masih jauh atau bagaimana. Tapi saya pun waktu itu mengalami angkanya masih jauh. Jadi di bulan November itu angka saya itu masih sekitar 70 juta api, teman-teman ya. Untuk promosi UM itu dulu 300 juta, sama dengan AAD sekarang. Saya resign November tanggal 1, waktu itu tuh kondisinya saya mau mengembalikan income saya. Income saya di Bank Jabar kudu balik dulu. Itu goal saya sederhana, teman-teman ya. Gajinya nggak besar, teman-teman. Kalau waktu itu ikutan BBREF, waktu itu cuma 6 juta, 5 juta, 6 juta lah. Dari Prudential waktu itu baru dapat 1,6 juta. Jadi ada 3.500.000 atau 4.500.000 yang saya kejar biar finansialnya itu seimbang dulu lah minimal gitu, teman-teman ya. Dengan saya punya biaya hidup 6 bulan ke depan. Mempersiapkannya seperti itu. Nah, apa yang saya lakuin, teman-teman? Activity tentunya, teman-teman ya. Itu saya waktu itu masih ingat bulan November, sehari bisa ketemu 4-5 orang. Luar biasa ya. Keadaan offline loh, teman-teman ya. Pergi ke sini, pergi keluar kota ke Jakarta, sama Devi pernah gitu ya, malam-malam kemana gitu ya. Pulang malam, itu waktu itu ingat. Udah gitu dapat pengumuman waktu itu nggak diperpanjang cena UM-nya. Wah, itu udah gitu sore-sore masih maghrib hujan. Wah, makin aja teman-teman ya. Tapi saat itu ada berita bagus, diperpanjang men. Wah, kekuatan saya langsung merebak kembali ya teman-teman ya. Jadi waktu itu aktivitasnya itu 4-5 orang ketemu sehari, teman-teman. Kayak Kanita tuh. No wonder Kanita hasilnya luar biasa karena aktivitasnya kuncinya di aktivitas. Nah, di kondisi sekarang teman-teman itu sangat memungkinkan sekali dengan kondisi online gini ya.
bisa ketemu orangnya itu bisa ya tadi karena kalau nggak ada waktu yang misalkan kita kalau perjalanan ya, kalau kata Ko Andre bilang mau ke kantor ada sejam, pulang pergi 2 jam. Saya kemarin ketemu orang offline, pulang pergi pakai motor loh teman-teman. Sekarang kan udah sekolah udah mulai dibuka ya 50% ya. Itu diperpanjang tuh jadi promosinya itu kan karena saya cut off-nya tuh diperpanjang kok Andre. Ada info 15 Desember. Dari November dulu ya? Oh, dari Desember 15. Ya, Oke, tutup oke. 15 Desember sampai 30 akhirnya wah langsung semangat saya itu ya. Iya. Jadi Udah nangis duluan tuh teman-teman, ada air mata di sana teman-teman ya sama Devi itu ya. Udah mah ada air mata, hujan pula gitu ya. Kayak film India. Nah, jadi activity penting teman-teman. Di 3 bulan akhir ini aktivitas teman-teman menentukan. Nggak hanya aktivitas bisnis aja, selling atau recruiting, tapi aktivitas spiritualnya juga harus ditambahin teman-teman. Karena tadi ketika saya pindah ke Prudensia itu udah nggak ada harapan lagi kepada Allah gitu ya. Dapat komisi apa semua segala rupa, yaitu mintanya ke Allah, ya Allah, minta, ya Allah. Jadi ya 15 hari bisa mengubah segalanya, benar. Teman-teman, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau aktivitas sehari cuma 1, 2, ya teman-teman bisa prediksi sendirilah. Kita aja leader nih teman-teman yang sampai ini misi kita bisa bantu orang gitu ya. Ya kadang dengan skill yang mungkin kita aja sedikit udah lebih baik sedikit gitu ya teman-teman. Activity-nya aja kita juga masih ya dijaga karena udah jadi habit. Kalau sehari nggak ketemu orang misalkan 2 atau 3 orang tuh asa ada yang aneh we gitu. Nah itu ketika sama kayak gosok gigi, kalau nggak gosok gigi gitu ya, nggak gosok gigi sehari asa barau jigong we gitu teman-teman, nggak enak mulut gitu teman-teman. Nah teman-teman ketika punya habit yang kuat, activity yang oke, punya mindset yang bagus, ikutin training semua, saya yakin pasti dapat AAD-nya. Gimana caranya dengan kondisi sekarang tadi dibagi waktunya dari jam 9 sampai dari jam 8 atau sampai jam 12 atau 9 sampai jam 12 2 orang. Sharing ke 2 orang dengan cara konsepnya Koriko ya. Sharing cuma 15 menit atau saya biasanya tentang SIP, Saving Investment Protection 30 menit lah. Udah gitu lebih ke teknis, mau minta dibuatin ilustrasi dan lain sebagainya. Ketemu lagi orang kedua. Sesudah itu jam 12 ke atas, jam 1 sampai jam 5 misalkan gitu ya, ketemu lagi 2. Mau itu recruiting atau selling teman-teman. Recruiting juga penting, rekrut orang teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak biasa ngerekrut, ya nanti juga sama kayak saya juga. Sampai detik itu masih melatih diri. Intinya numbers teman-teman. Banyakin. Yaitu jam terbang teh lah kalau mentea pilot mah teman-teman ya. Nah, sehingga di akhir itu teman-teman akan takjub dengan hasil yang mungkin di luar prediksi ya, teman-teman ya. Saya juga wah, bahkan lebih dari itu gitu. Sama Allah dikasih. Ya tadi ada optimis di sana, ada semangat di sana, teman-teman ya. Ada deep goals di sana, teman-teman ya. Ada activity yang dilakuin di sana. Itu dapat teman-teman. Jadi di akhir tahun itu 350 gitu saya ingat. Partner ada 4 yang aktif gitu teman-teman ya. Saya ngerekrut partner ada 10 lebih gitu. Saya masih ingat. Walaupun nggak tahu, nggak ada ilmunya dulu ya. Sekarang mah enak ada Gordon Hall lah apa. Ilmu sekarang dulu mah masih ecek-ecek ya. Sekarang juga masih ecek-ecek tapi ecek-eceknya di atas dikit lah gitu ya. Jadi ya bersyukur dengan adanya online gini bisa ngerekrut orang kayak misalkan Revin Westi, orang Papua, ada yang di Papua Kiki gitu ya. Ada di Jogja di mana? Lebih dimudahkan. Di dalam ada pertanyaan Bung Beni. Itu boleh Glenn. Berapa banyak nasabah Bung Beni yang akhirnya jadi nasabah, terus berapa banyak ketemu orangnya waktu lagi itu? Yap. Glenn waktu itu karena masih baru ya. Jadi yang ikut tadi masih 350.000, 500.000. Yang sejuta tuh gede buat saya. Wah, bingo. Si Victor tuh masih ingat. Victor itu yang menyemangati saya nih. Orang-orang yang positif di Legacy ini luar biasa. Ben, lu pasti bisa. Gue masih ingat. Itu kurang terkenal. Itu saha kok gede, tapi menyemangati gitu ya. Itu yang mengubah saya. Jadi saya punya case waktu itu 40 lebih. 40-an lah ya. 40 nasabah ya. Which is itu recehan. Ada yang 5 juta 1 orang, ada yang 1 juta, ada 4 orang, 5 orang lah, dikit lah teman-teman. Sisanya 500 ribuan teman-teman, 350.000 gitu ya. Wow. Receh teman-teman. Tapi di situ saya ketemunya bisa berapa banyak tuh Bung Ben? Ketemu orangnya. Yang ketemu orang tadi Glenn sehari 4 sampai 5.
Itu offline, Glenn. Saya pulang kadang-kadang jam 11 malam. Jadi saya itu tidak mengurangi porsi kerja saya waktu di bank. 8 jam kan, bahkan lebih di bank itu sampai 10 jam, kadang 12 jam gitu ya teman-teman ya. Itu jangan dikurangi, pindahin. Pindahin etos kerja teman-teman. Kecuali teman-teman dulu kerjanya males-malesan. Itu jangan dipindahin. Etos kerja yang bagus, teman-teman. Dulu disuruh lembur hari Sabtu mau. Hari Minggu datang sama kantor mau. Sekarang buat diri sendiri, susah. Gitu. Coba itu pikirin baik-baik. Dulu mah disuruh sama ke kantor, yuk ke kantor. Ini nggak, misalkan mau ini anak gitu ya. Ya nggak bisa, anak harus mengalah. Papa harus kerja, ini bentuk orang dipecat. Tapi di sini teman-teman kan misalkan, oh ini nganter anak dulu, bisa. Tapi kenapa pas di prudensial malah banyak excuse-nya, Sabtu mah atuh waktunya untuk keluarga, waktunya ini. Hari baheula disuruh lembur, datang ke kantor jam 10 malam pula, dijabanin, apalagi akhir bulan. Pemaknaannya berarti Bung Beni ya? Memaknainya. Nah itu makanya memberi makna itu penting, teman-teman. Wow. Dimaknai dengan baik. Cok, teman-teman pikirin dulu, saya disuruh lembur, mau ya, digaji nggak seberapa misalkan gitu. Sekarang di prudensial yang buat diri sendiri, buat keluarga, coba maknain. Kenapa nggak mau ya? Coba tanya-tanya. Ya tadi goals-nya mungkin kurang deep. Goals-nya kurang kuat. Ya, nggak mau ngambil tanggung jawab. Saya yakin kalau teman-teman mau ngambil tanggung jawab, yang kayak Edo, kayak orang-orang hebat di luar Glenn gitu ya. Karena mau ngambil tanggung jawab. Mau jadi leader karena mau ngambil tanggung jawab. Mau riweuh gitu ya sama timnya gitu ya. Mau ini, mau itu. Karena mau ngambil tanggung jawab. Ketika tanggung jawab diambil ya tadi, sama kayak di kantor lah. Tanggung jawabnya lebih, dibayarnya lebih. Allah juga sama. Kamu dikasih tanggung jawab lebih, nanti sama Allah juga dikasih lebih. Gitu teman-teman. Jangan mau tanggung jawabnya kecil tapi digaji gede, penghasilan gede. Nyadar diri saya juga. Saya saat ini dapat segini dari Allah ya karena kapasitas saya mungkin masih segini. Tapi saya bersyukur banget dibanding teman-teman saya yang sekarang masih ada di kantor, jauh dari keluarga, gaji mungkin nggak seberapa. Untuk nyisihin polis aja 500.000 aja udah berat. Kita di sini yang udah punya mindset bagus, nyisihin polis ada yang sampai 5 juta, 10 juta, bahkan lebih. Itu bersyukur banget. Bisa pergi kemana dengan keluarga yang saya mau gitu ya. 5 hari, 6 hari di hotel, nggak usah izin-izin dulu ke atasan gitu ya. Zaman dulu mah, atuh Ben mana kudu ngagantian gitu. Sekarang mah bosnya Kila sama Devi gitu, sama ibu gitu ya, sama keluarga. Siap mau minta ini, oke. Sok ambil tanggung jawab teman-teman. Ambil tanggung jawab dari yang teman-teman sayangi. Wah, Kak Willy buat polisnya aja 50 juta tuh. Nah, sadar diri. Karena Kak Willy sadar diri. Soalnya Ben, itu bentar lagi soalnya. Ya, sadar diri. Sadar diri. Rasa tanggung jawabnya tinggi sekali kok. kok. Tanggung jawabnya tinggi banget. Ben, disuruh istri itu Ben, Willy 50 juta Ben. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab yang tinggi. Dengan emas 50 kg tentunya ya. Aduh, pelukis perut cerah. Nah gitu, Glenn. Jadi aktivitas itu kunci. 3 bulan ini teman-teman kalau aktivitasnya cuman ya teman-teman bisa memprediksi sendirilah, introspeksi sama evaluasi diri sendiri kalau saya juga. Apalagi dievaluasi sama leader misalkan, wah ini mah nggak bisa. Karena kita udah ngalamin nih gitu ya. Karena kita semua udah ngalamin di sini. Bagaimana aktivitas itu bisa sedemikian berdampaknya gitu. Intinya begini, semakin teman-teman banyak bantu orang, sama Allah juga semakin banyak dibantu. Sok, percaya, kalau banyak bantu orangnya. Jadi ada satu pebisnis, dia lagi susah, dia punya hutang 7 miliar, Dewa Eka Prayoga, sama gurunya dibilang gini, ya udah lu bantu orang. Kumaha orang kersusah, suruh bantu orang. Kan nggak masuk logika. Di prudensial, di bisnis kita ini, kita bantu orang. Lu mau dipercaya gede, bantu banyak orang. Banyak edukasi ke orang. Kayak ke Dr. Dandung di MDRT bilang, kasih edukasi yang terbaik kasih servis terbaik. Service excellent.
Kasih ilmu yang udah teman-teman pelajari di Hendra Sensei, di Handoyo, Kohandoyo, di Legacy, semua aplikasiin teman-teman. Seperti itu. Gitu, Glenn. Wow, thank you Bung Benny. Boleh kita unmute dan kita bilang thank you Bung Benny buat pagi hari yang luar biasa. Thank you, Ben. Thank you. Yang berjuang bersama nih sampai akhir tahun. Kita juga berjuang. Yes, teman-teman, kalau gue bisa simpulin apa yang hari ini Bung Benny ceritain, kita harus memaknai yang pertama adalah Tuhan adalah Sang Pemberi. Kita mesti bersandar sama Sang Pemberi berkatnya itu, bukan sama berkahnya. Betul ya? Nah, jadi sama Tuhan yang memberinya, gitu. Itu yang penting pertama. Jadi dari tadi nih gue kayak dengerin ceramah nih hari ini Bung Benny. Waduh, nih aduh. Luar biasa nih berarti. Jadi Bung Benny sering banget untuk bilang deketin diri sama Allah, bergantung sama Allah, terus datang sama Allah. Nah terus seperti itu minta tolong sama Allah. Nah itu menurut gue keren banget. Itu adalah fondasi yang kuat untuk kita bisa bersandar. Nah teman-teman, makna yang luar biasa pertama kali yang gua tahu adalah itu. Yang kedua adalah goals. Kita mesti punya makna terhadap goals kita. Bukan cuman kita pengen A, pengen B, pengen C, tapi apa makna di balik goal itu. Tadi yang Bu Meni sempat cerita, kalau misal goals kita kuat, maka kita akan yang berikutnya actionnya juga akan kuat. Itu udah otomatis pasti begitu. Kalau goals kita kuat, makanya actionnya kuat. Makanya tadi Bu Meni dalam 1 bulan bisa kejar 350 juta API, 350 juta ya berarti ya totalnya ya. Berarti 50 juta dulu sebelumnya, dan 300 juta setelahnya. Ya. Total 350 juta dalam 1 bulan. Ya. Menurut gue itu keren banget. Kalau bukan karena goals yang kuat, I think action-nya pun tidak akan mengikuti. Gitu. Tapi sampai Bung Benny sampai begitu udah hampir 15 Desember udah mau beres, sampai nangis teman-teman. Menurut gue karena itu ada pemaknaan terhadap goals yang kuat. Bagaimana dengan goals teman-teman di akhir tahun ini? Seberapa kuat goals teman-teman? Atau teman-teman cuma pengen kalau bisa iya, bersyukur alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah juga nggak apa-apa juga. Nah itu nggak bisa kayak begitu ya Bung Eni ya. Bisa kayak gitu. Itu pasti nggak akan ke-achieve anyway. Nggak akan achieve. Yes, betul. Nah kita harus memaknai yang tadi. Goals kita akan menentukan action kita. Dan terakhir menurut gue ini yang paling penting yang Bung Benny punya, yaitu respon yang baik terhadap problem. Karena setiap season hidup pasti kita punya problem. Dan problem itu bisa jadi batu sandungan kita atau bisa jadi batu loncat kita. Untuk membawa kita semakin tinggi atau membawa kita semakin turun tergantung dari responnya kita. Beberapa dari kita belajar dari Kasamiton, beberapa dari kita belajar bahwa problem itu pasti ada, yang penting adalah respon kita untuk melaluinya. Kalau respon kita baik, itu akan membawa kita ke next level, teman-teman. Tapi kalau respon terhadap problem kita tidak baik, itu akan membawa kita turun malah. Nah, gue sedikit cerita teman-teman terakhir. Jadi kemarin ini gue ada closingan 2 case PCB 88. Nah ini lucu banget ceritanya. Dan ini thank you banget Bung Benny hari ini diingetin lagi. Tapi ini cerita yang lucu. Jadi kemarin itu gue cerita tiap kali kalau cerita PCB 88, pembayarannya berapa lama teman-teman? Pilihan pembayarannya berapa lama? 5, 10, 15, betul ya? 5, 10, 15, pokoknya kita kasih tahu itu. Kita dilarang, bukan dilarang sih, tapi jarang banget kita cerita untuk single premium, betul? Karena pertama komisinya tidak ada, yang kedua API-nya juga tidak ada, teman-teman. Jadi dikit banget. Nah, nasabahnya udah setuju, lagi gua Zoom call dan lain-lain, udah setuju, 2 case 50 juta API, artinya 100 juta, teman-teman. Oke? Nah, kemarin ini gua flu. Jadi anak gua tuh sakit, Zoe itu flu, terus gue ketular. Nah gue udah pagi-pagi udah antigen, udah deg-degan gitu ya. Gue nih mau ketemu orang, kata gue tanda tangan, terus gue flu lagi. Nah bersyukurnya teman gue ini nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, lu pakai masker aja datang untuk tanda tangan. Nah pas tanda tangan nih ya, terus dia bilang gini, Glenn, kalau boleh tahu ada opsi single premi nggak sih? Duar, gue itu mikir, kata gue, waduh, kata gue. Nah ini bingung ya teman-teman. Kalau dia nggak nanya, gue nggak akan ngomong. Tapi kalau ditanya, gue mesti jujur, betul ya. Itu adalah value kita kan, value-nya legacy, betul. Nah untuk jujur gitu, ada. Oh boleh, tolong coba dibikinin. Gue pengen tahu bedanya berapa. Akhirnya dibikinin teman-teman.
Terus dia bilang, ini oke juga ya. Ya udah, satu ini gue pengen single premi ya. Satu lagi sih nggak apa-apa 5 tahun. Buset. Yang tadinya 100 juta teman-teman jadinya cuman total 62 ya. 62 atau 63 lah, lupa lah. Antara situ teman-teman. Itu gue sambil, sebentar ya, sebelum tanda tangan gue ke WC dulu ya. Nah gue di WC ya sampai berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau boleh please jangan single premi. Lucu banget Glenn. Karena gue lagi juga Iya, kan. iya. Yang goals gue itu kan pengen ke London teman-teman. Nah, gue juga pengen gitu. Tuhan kalau boleh please. Gue sampai sedikit gimana ya. Aduh ini gimana nih? Kebayang gak sih teman-teman? Ini udah harusnya tanda tangan gitu loh. Udah tinggal tanda tangan doang. Kok tiba-tiba jadi single premi kata gue ya. Sedikit maksa bener. Nah after itu gue sampai nanya berkali-kali. Jadi bener ya? Jadinya mau single premi? Atau mau tetap 5 tahun? Single premi aja Glenn. Oke. Akhirnya tanda tangan beres teman-teman. Gue pulang. Biasanya kalau closing apa yang kita lakuin teman-teman? Bersyukur sama Tuhan. Hari itu gak mudah banget untuk gue bersyukur loh. Gak mudah banget. Gue sampai kayak Tuhan kenapa jadi gini gitu loh. Kenapa jadi gini? Gue pulang ke si istri gue ngomong, Ye dari 100 jadi 60 ya, 40 kurangnya. Aduh kenapa ya? Kenapa gue udah capek banget, gue lagi flu, gue datang ke sana, malah jadi turun API-nya gitu. Tahu gitu Senin aja gitu, nggak usah hari itu. Soalnya nasabah udah bilang Senin aja kali Glenn ya. Gue rada sedikit maksa, nggak apa-apa gue masih oke kok, kalau lu oke gue oke. Malah jadi turun, gue sampai sedih. Tapi akhirnya hari malam itu gue nggak bisa tidur teman-teman. Kebayang nggak closing 60 juta nggak bisa tidur. Gue sampai bilang akhirnya gini, Tuhan gue mau berkati yang terbaik buat nasabahnya. Kalau memang dia yang terbaiknya adalah single premium, gue mau berkati dia. Tuhan tolong berkati juga ya. Kata gue, Tuhan tolong berkati nasabah gue ini. Gue mau bersyukur buat apa yang Tuhan udah kasih buat gue, titipin buat gue. Yang lucunya, besok paginya, ada nasabah gue yang lain bilang, Glenn, Prudential ada promo 3 cashback 2 bulan ya. Tolong bikinin dong. Gue gak pernah tahu teman-teman. Tapi ketika kita mau memberkati orang, memberi, tadi kata Bung Benny, memberi. Mendekatkan diri sama pemberi, bukan sama berkatnya teman-teman. Maka yang memberi tahu. Menurut gue, hari ini apa yang Bung Benny sharing, itu adalah modal untuk kita bisa berlari di final sprint ini. 2021, apa yang menjadi goals lu? Maknai teman-teman. Lakukan dan punya respon yang baik. Yang di semuanya itu kita mendekatkan diri sama Tuhan, sama Sang Pemberi. Itu aja mungkin dari Bung Benny, thank you, dari Glenn juga thank you. Terakhir teman-teman. Ada satu lagu yang menurut gue ini sesuai dengan tema yang hari ini ya, memberi makna ya, yaitu Kejarlah Mimpimu. Ini dari special request dari leader kita, untuk kita bisa dengerin dan kita maknai sama-sama. Jadi bolehkah teman-teman dengan rendah hati untuk teman-teman bisa melihat layar. Mungkin ini gue buat mendadak tadi, tapi semoga ini bisa bisa teman-teman dapat makna dari si lirik lagu ini. Bentar ya. Kelihatan teman-teman? Oke. Kelihatan. Oke, gue gedein nih. Kelihatan ya? Bisa dibaca ya? Bisa, Glenn. Oke, teman-teman, ini adalah satu lagu dari Handi Pasase dan Michael dan Jill. Kita mau lihat kata-katanya, kita mau sama-sama, kalau teman-teman mau boleh ikut nyanyiin juga teman-teman. Dan kita maknai hari-hari ini untuk kita mengejar mimpi kita di 2021. Oke? Lagunya, suaranya kalau kekecilan tinggal di chat ya. Boleh chat ke gua. Oke. Gua nggak bisa denger soalnya. Ready teman-teman? Yes. Iya. Ku mulai hari ini dengan satu tujuan, menangkan hal yang kecil untuk hal yang besar.
Teruslah berusaha, jangan menyerah. Satu hari nanti pasti tercapai. Mari kawan, kejarlah mimpimu, jangan menyerah. Raihlah itu, teruslah kawan, kejarlah mimpimu sampai kau mendapatkannya. Mulailah hari ini mengejar mimpimu, janganlah kau menunda, wujudkan mimpimu. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Satu hari nanti pasti tercapai. Mari kawan, kejarlah mimpimu, jangan menyerah. Raihlah itu, teruslah kawan, kejarlah mimpimu sampai kau mendapatkannya. Kejarlah mimpimu, jangan menyerah. Raihlah itu, teruslah kawan, kejarlah mimpimu sampai kau mendapatkannya. Kejarlah mimpimu, jangan menyerah. Raihlah itu, teruslah kawan, kejarlah mimpimu sampai Ada videonya yang khusus buat legacy. Kita lihat sekali lagi ya. Ini khusus buat legacy, menggambarkan legacy banget nih. Pak Handi siap nyanyi lagi, Pak Handi. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Satu hari nanti pasti tercapai. Mari kawan, kejarlah mimpimu, jangan menyerah. Raihlah itu, teruslah kawan, kejarlah mimpimu sampai kau mendapatkannya. Mulailah hari ini mengejar mimpimu, jangan